Kementerian Perindustrian memastikan bakal menyetop insentif mobil listrik berbasis baterai atau BEV impor dalam bentuk utuh atau completely built up atau CBU. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mengakui insentif impor mobil listrik berbasis baterai dalam rangka tes pasar menekan kinerja industri otomotif yang sudah lama beroperasi di dalam negeri. Meski demikian, Rianto menyebutkan pemberian insentif impor BEV sudah cukup sehingga tidak perlu dilanjutkan setelah masa pemberlakuannya berakhir di 31 Desember 2025. Kementerian Perindustrian bakal menyetop insentif mobil berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle atau BEV impor pada akhir tahun 2025. Penghapusan insentif ini untuk melihat kepastian komitmen investasi sekaligus melindungi industri dalam negeri yang sudah memenuhi tingkat kandungan dalam negeri. Kementerian Perindustrian memastikan bakal menyetop insentif mobil listrik berbasis baterai atau BEV impor dalam bentuk utuh atau completely built up atau CBU. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan atau Ilmatap Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono menyebutkan, langkah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2023, di mana impor BEV CBU dalam rangka tes pasar dengan komitmen investasi mendapatkan insentif bea masuk 0% dari tarif normal 50% dan PPNBM 0% dari 15%. Dengan demikian, BEV impor cukup bayar pajak 12% dari seharusnya 77%, sehingga diskonnya mencapai 65%. Selain itu, selama 2024 hingga 2026, TKDN BEV yang bisa mendapatkan insentif mencapai 40%, sedangkan pada 2027-2028 mencapai 60%. Insentif ini memang sampai dengan hari ini bukan kepada teman-teman semua, kami belum juga atau belum ada sama sekali rapat atau pertemuan dengan kementerian lembaga lain ya, terkait dengan berlanjutan insentif ini. Jadi bisa kita asumsikan karena sampai dengan hari ini belum ada pernah diskusi atau rapat-rapat pertemuan, sehingga asumsinya memang insentif ini sudah akan berakhir sesuai dengan regulasi yang ada. Kemenperin berharap langkah tersebut membuat populasi kendaraan listrik meningkat. Adapun pada tahun 2024 total populasi kendaraan listrik mencapai 207.000 unit, meningkat sebesar 78% dari tahun 2023 yang berjumlah 116.000 unit. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Gaikindo mengakui insentif impor mobil listrik berbasis baterai dalam rangka tes pasar menekan kinerja industri otomotif. Gaikindo meminta pemberian insentif yang adil perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya di tengah daya beli masyarakat yang lesu. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mengakui insentif impor mobil listrik berbasis baterai dalam rangka tes pasar menekan kinerja industri otomotif yang sudah lama beroperasi di dalam negeri. Meski di sisi lain, insentif BEV impor berhasil mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Menurut Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara, utilisasi industri mobil tahun ini tercatat turun dari 73% menjadi 55%, seiring turunnya penjualan mobil domestik termasuk kinerja industri komponen. Untuk itu diperlukan kebijakan yang menciptakan keseimbangan industri otomotif. Pemberian insentif yang adil juga perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya di tengah daya beli masyarakat yang lesu. Sampai Juli ini diperkirakan, kami nggak punya data yang cukup resmi, itu sudah hampir 7.000. Jadi di akhir tahun bisa sampai mungkin 14 ribuan kendaraan komersial. Dan ini yang tadi saya singgung, mengganggu produksi kendaraan bermotor di Indonesia. Karena apa? Pelaku lokal ini kan memenuhi ketentuan yang ada di Indonesia, namun kemudian dikalikan dengan kendaraan-kendaraan impor yang dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Jadi kalau yang lokal harus ikut surut, mereka enggak, dan sebagainya. Dan ini cukup mengganggu karena volumenya cukup besar. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil domestik turun menjadi 865.000 unit pada 2024 dibandingkan 2014 sebanyak 1,2 juta unit. Tren ini berlanjut pada tahun ini, di mana per Juli lalu penjualan mobil turun 10% menjadi 453.000 unit. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel.
Pemirsa, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia Rianto menyebutkan insentif BEV impor CBU ini dinilai mampu mendorong penjualan BEV di Indonesia. Rianto mencatat BEV impor merajai pasar domestik dengan porsinya mencapai 64% hingga Mei 2025 atau naik tajam dari hanya 40% pada periode yang sama di tahun lalu. Meski demikian, Rianto menyebutkan pemberian insentif impor BEV sudah cukup sehingga tidak perlu dilanjutkan setelah masa pemberlakuannya berakhir di 31 Desember 2025. Pasalnya performa penjualan BEV telah menunjukkan pertumbuhan positif. Rianto merekomendasikan pemerintah memberikan kebijakan fiskal yang konsisten, fair dan proporsional berbasis emisi dan TKDN. Jadi kalau kita lihat impor CBU BEV ini memang penjualan mobil listrik di 2024-2025 cukup besar, ya. Nilai dan proporsi penjualan mobil listrik melampaui penjualan BEV di 2025. Udah jelas tadi ya, kelihatan proporsinya sudah melebihi dari hybridnya. Jadi uji pasar sebenarnya sudah berhasil. Ya, pemberhentian insentif bagi mobil listrik impor begitu ya, ini harus kita dukung karena memang ini sekaligus menagih komitmen dari pabrikan mobil listrik yang sudah buka di Indonesia nih, Ca, yang memang harusnya sudah produksi sehingga impornya harus ditekan. Nah, insentifnya mungkin untuk produk-produk yang sudah dihasilkan di dalam negeri. Betul, dan perlu menjadi perhatian juga kemudian industri otomotif dari dalam negeri, perkembangannya juga seperti apa nih untuk mengejar kualitas dalam hal BEV, karena kalau misalnya kita batasin impornya, semoga saya daya saing industri otomotif di kita juga bisa ikutan meningkat gitu ya, bukan hanya kemudian masyarakat bergantung lagi sama produk BEV dari impor begitu ya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna keempat masa persidangan 2025-2026. Agenda rapat paripurna kali ini adalah pengambilan keputusan terhadap RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sekaligus pembahasan persetujuan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Hasilnya Badan Penyelenggara Haji resmi menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Hal itu menyusul disahkannya rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menjadi undang-undang oleh DPR. DPR berharap kehadiran kementerian baru ini akan menghadirkan pelayanan haji dan umroh yang terintegrasi di bawah satu atap. Kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Ya, sementara itu Wakil Badan Pengelola Haji Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan proses transisi dari Badan Pengelola Haji menuju Kementerian Haji dan Umroh akan dilakukan secara bertahap, khususnya soal aset dan sumber daya manusia. Ya, selain aset, peralihan juga mencakup SDM dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Namun Dhanil ini menekankan proses tersebut akan dilakukan dengan ketat. Dhanil memastikan persiapan pelaksanaan ibadah haji 2026 tidak akan terpengaruh dengan transisi BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Dhanil menilai visi kementerian itu nantinya akan menghapuskan praktik korupsi dan manipulasi dalam tata kelola haji di Indonesia. Selain itu, perhajian Indonesia diharapkan mampu menjadi ekosistem perekonomian yang kuat, menopang pertumbuhan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Shifting SDM itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Karena Presiden menginginkan Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi kementerian yang wajah utamanya itu adalah integritas. Jadi dipastikan semuanya punya komitmen tinggi terhadap melawan praktek anti korupsi.